Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di masa-masa sekarang ini, keimanan adalah suatu perkara yang amat sangat istimewa. Banyak orang yang pagi iman, sore tidak. Sore iman, paginya hilang. Di masjid beriman, di pasar hilang. Iman pada masa sekarang ini adalah suatu perkara yang amat sangat mahal. Kalau kita mempunyai keimanan, insya Allah hidup kita akan bahagia. Ketika kita diberi kenikmatan, kita akan bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita diberi ujian, kita akan bersabar menerima ujian itu, karena kita mengetahui itu juga dari Allah. Keimanan hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih. Berarti orang yang mempunyai keimanan adalah orang-orang yang pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Hal alimtum man a'jabal khalqi imanan?" Faqalu, "Imanul malaikah." Nabi bertanya, "Wahai para sahabat, apakah kamu semua tahu siapa makhluk Allah yang imannya paling kuat?" Para sahabat menjawab, "Iman malaikat ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wa kaifa la tu'minul malaikah wa hum yu'ayyinunal amra?" Bagaimana mungkin para malaikat tidak beriman sementara para malaikat melihat langsung perkara yang terjadi? Lalu para sahabat berkata lagi, "An-nabiyuna ya Rasulullah." Iman para nabi ya Rasulullah. Lalu Nabi menjelaskan lagi, "Kaifa la yu'minun nabiyuna wa ruhu yanzilu alaihim bi amrin minas sama." Bagaimana mungkin para nabi tidak beriman? Karena malaikat Jibril diturunkan oleh Allah menyampaikan wahyu Allah langsung kepada para nabi. Bagaimana mungkin para nabi tidak beriman? Lalu para sahabat menjawab lagi, qalu ashabuka ya Rasulullah. Iman yang paling kuat adalah imannya para sahabat engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi pun menjawab, "Kaifa la yu'minul ashabi wa hum yarawna al-mu'jizati minni wa ana unabbi'u bima anzala alayya." Bagaimana mungkin para sahabat tidak beriman kepadaku? Karena para sahabat tahu wahyu diturunkan kepadaku, dan aku pun menceritakan kepada para sahabat. Lalu Nabi bersabda, "Walakin a'jaban nasi imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni wa yusaddiquni faulaika ikhwan." Iman yang paling kuat adalah imannya orang yang setelahku, dilahirkan setelah aku meninggal, hidup setelah kehidupanku. Dia beriman kepadaku sementara dia tidak melihatku. Dia meyakini aku sementara dia tidak pernah melihatku.
orang yang seperti itu adalah orang yang kuat imannya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau melihat hadis ini, berarti iman seseorang di masa-masa akhir zaman ini adalah termasuk orang-orang yang kuat iman. Semoga dengan kita belajar dalam kesempatan kali ini bisa menambah keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah, dan sehingga menjadikan keimanan kita bisa kita pertahankan, kita pegang sampai kita ditimbali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketika Nabi menyatakan bahwa iman yang paling kuat adalah imannya orang yang setelah kanjeng Nabi, maka di dalam menjaga keimanan kita harus mampu dan mau untuk merubah suatu kemungkaran. Nabi bersabda, "Idza ra'a ahadakumul munkar falyughayyir bil yadi, fa illam yastati fa bil lisani, fa illam yastati fa bil qalbi, fa innahu adnal iman." Untuk mengetes keimanan seberapa jauh iman kita, seberapa besar iman kita, itu kapan? Ketika kita melihat kemungkaran. Nabi bersabda, ketika kamu melihat kemungkaran, rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Dalam artian, ketika kita mempunyai suatu kekuasaan itu marilah kita gunakan untuk merubah kemungkaran. Apabila terjadi suatu kemungkaran, apabila kita tidak mempunyai, rubahlah suatu kemungkaran itu dengan lisan. Kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita nasihati dengan pelan-pelan. Dan apabila itu pun kita tidak mampu dan kita selalu melihat kemungkaran itu, maka rubahlah kemungkaran itu dengan hati. Dan ketahuilah, merubah suatu kemungkaran dalam hati adalah tanda iman yang lemah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita semua kadang ingin sekali ketika kita melihat kemungkaran kita akan merubahnya. Tapi karena keterbatasan, baik itu kekuasaan, kesempatan, atau media untuk menyampaikan, maka kita hanya bisa merubahnya dengan hati. Kita tidak ikhlas kalau ada kemungkaran di tempat kita. Kita tidak ridho kalau melihat kemungkaran bertebaran di atas bumi. Semoga walaupun kita hanya bisa merubah kemungkaran hanya dalam hati, dan itu pun bisa dikatakan iman yang lemah, kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah, semoga dengan kelemahan iman kita ini bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita, dan kelak kita bisa mati dengan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.